Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, dan perlindungan-Mu. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah memimpin dan menolong kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 10 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, selain punya moralitas yang baik, salah satu ciri lain dari orang yang memiliki integritas adalah setia dalam menepati janji. Ia akan berusaha menepati janjinya, walaupun hal itu bisa merugikan dirinya sendiri. Apa yang ia katakan di mulutnya sama dengan yang ada dalam hatinya. Itulah orang yang berintegritas. Menepati janji merupakan dasar dalam hubungan yang saling percaya dan menghormati. Dalam rumah tangga, keluarga, usaha atau bisnis, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai hal lainnya, menepati janji merupakan hal yang penting. Sekalipun menepati janji dapat menimbulkan konsekuensi yang negatif bagi diri kita sendiri, tapi integritas kita akan tetap utuh. Dan itulah yang akan membawa kita maju. Dalam Yosua 10 ayat 6 ini, kita membaca bagaimana orang-orang Gibeon meminta bantuan dari Yosua dan bangsa Israel untuk menolong mereka menghadapi serangan dari raja orang Amori. Sebenarnya kalau kita perhatikan di pasal yang sebelumnya, orang-orang Gibeon ini telah melakukan tipu daya, sehingga Yosua dan bangsanya mengucapkan janji persahabatan dengan mereka. Dalam hal ini, Yosua sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menolong Gibeon. Tapi yang luar biasa adalah Yosua dan bangsanya menunjukkan integritas yang tinggi. Bukan saja dengan memelihara janji mereka dengan Gibeon, tapi dengan memberikan pertolongan yang mereka perlukan. Beberapa hal yang menjadi rema buat kita melalui ayat ini dan juga ayat-ayat lainnya dalam pasal 10 ini adalah: yang pertama, kesetiaan kepada janji merupakan nilai yang penting dalam sebuah hubungan. Ketika kita membuat janji atau berkomitmen pada sesuatu, adalah penting bagi kita untuk tetap setia pada kata-kata kita dan memenuhi janji kita. Tapi tentu kita perlu mendasari janji kita itu pada kebenaran. Jangan berjanji untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah dosa dan pelanggaran akan firman Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada janji mencerminkan karakter dan integritas kita. Yosua adalah seorang pemimpin yang besar, dan dalam situasi ini dia sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengabaikan janji yang dibuat dengan orang-orang Gibeon karena tipu daya yang telah mereka lakukan. Tapi Yosua memilih untuk tetap setia pada janjinya dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Hal ini menunjukkan integritas dan karakternya yang baik. Sebagai orang-orang percaya, kita juga perlu berusaha menjaga integritas kita dan tetap setia pada janji kita, sehingga kita menjadi teladan dan terang bagi orang-orang yang lain. Yang ketiga, setia pada janji mencerminkan kasih yang sungguh. Meskipun orang-orang Gibeon telah menipu bangsa Israel,
Yosua dan bangsanya, memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tipuan dengan tipuan, tapi mereka memilih untuk menunjukkan kasih. Ini mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk mengasihi sesama kita. Bahkan ketika mereka telah melakukan kesalahan, kita diajak untuk mengampuni, memberikan pertolongan, dan menunjukkan kasih dalam setiap kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah janji yang saat ini kita ingkari? Mungkin janji terhadap pasangan hidup kita, atau keluarga kita, atau pada teman usaha kita, atau bahkan janji kepada Tuhan. Mari penuhi janji kita. Hiduplah dalam integritas yang baik sebagai anak-anak Tuhan, agar namanya dimuliakan melalui hidup kita. Biarlah kita satu kata dengan hati. Apa yang kita ucapkan sama dengan yang di dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk menepati janji, memiliki integritas yang baik sebagai orang-orang yang percaya, agar kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberikan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami setia dalam melakukan kehendak firman Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat disegarkan dengan kuasa Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu untuk berada dalam jalan-jalan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.